Esokan hari, kepala sipir yang mengawal langsung Yonggo ke pengadilan. Kepala sipir yakin Yonggo tidak akan mungkin kabur, sehingga kepala sipir berani membuka borgol di tangan Yonggo. Sesampai di tempat pengadilan, Yonggo kembali menghafal jawaban yang sekiranya ditanyakan di pengadilan. Sambil menunggu pengadilan dimulai, tidak berapa lama komisaris polisi datang ke ruang tempat Yonggo menunggu pengadilan dimulai. Setelah itu pengadilan pun dimulai. Ada yang berbeda pada Yonggo pada saat pengadilan akan dimulai. Terlihat pada saat jaksa penuntut meminta Yonggo menjawab apakah Yonggo menculik putri komisaris karena ingin membalas dendam kepada komisaris karena komisaris itu pernah memukul Yonggo. Yonggo hanya terdiam. Ternyata waktu pengacara Yonggo datang menemui Yonggo di sel, pengacara meminta Yonggo mengakui bahwa Yonggo telah menculik dan membunuh anak komisaris polisi jika Yonggo ingin Yesung selamat. Jaksa terus memaksa Yonggo menjawab pertanyaan yang diberikan, tapi Yonggo masih belum mau menjawab. Dia masih berpikir lagi. Ternyata tidak hanya pengacara, Yonggo juga mendapat intimidasi dari komisaris polisi pada saat pengadilan belum dimulai. Komisaris datang menemui Yonggo lalu memukuli Yonggo dan mengancam Yonggo agar menerima hukumannya. Jika tidak, komisaris mengancam akan membunuh anak Yonggo. Jadi ketika jaksa bertanya apakah Yonggo membunuh menggunakan batu bata, dan akhirnya Yonggo mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan demi menyelamatkan anaknya, Yonggo menerima hukuman yang tidak pernah dia perbuat. Yonggo akhirnya mengakui perbuatannya yang sebetulnya tidak dia perbuat. Keluarga korban langsung berteriak ingin sekali membunuh Yonggo. Yesung juga langsung menangis mendengar jawaban yang dilontarkan ayahnya. Kepala sipir berkata pada hakim, pasti ada yang mengintimidasi. Kepala sipir juga berkata dengan keras kepada pengacara Yonggo agar tidak diam saja dan lakukan pembelaan untuk Yonggo. Tapi pengacara Yonggo tidak mau melakukan pembelaan apa-apa, hingga kepala sipir akhirnya dibawa oleh petugas keamanan keluar dari ruang persidangan. Cerita lalu pindah pada saat ini di persidangan permohonan penyelidikan ulang. Di situ Yesung dewasa mendatangi pengacara Yonggo. Yesung mengatakan pada pengacara bahwa seorang pengacara harusnya membela kliennya. Lalu Yesung beralih ke hakim. Yesung mengatakan bahwa waktu itu polisi hanya mengambil keterangan dari saksi dan menolak keterangan dari terdakwa. Ketika pengacara Yonggo dipersilakan untuk memberikan keringanan, pengacara hanya berkata untuk memberikan keringanan hukum buat Yonggo. Lalu hakim meminta jaksa untuk menyampaikan tuntutannya. Jaksa meminta hukuman tidak berubah seperti awal persidangan. Yesung sambil menangis mengatakan pada hakim bahwa penyelidikan ini menyimpang dan penyelidikan ini secara paksa dilakukan untuk menetapkan suatu kejahatan, dan polisi telah menghilangkan prinsip dugaan tak bersalah dan memanfaatkan Yonggo yang cacat mental dan kasih sayangnya begitu besar kepada putrinya. Hakim lalu memotong Yesung yang sedang berbicara dan mengatakan berdasarkan pengakuan terdakwa, sidang ditunda dan permohonan naik banding pun ditolak dan hukum awal tetap dipakai, yaitu hukuman mati. Dan hakim pun mengetuk palu, tanda persidangan pun berakhir. Kepala sipir mendatangi atasannya. Dia memberitahu bahwa banyak sekali remisi yang akan diberikan pada tahanan. Atasan kepala sipir berkata itu mungkin karena ada pemilihan presiden. Lalu atasan kepala sipir berkata bahwa hukuman buat Yonggo sudah ditetapkan. Pada tanggal 23 Desember, kepala sipir hanya terdiam. Kepala sipir lalu mendatangi guru Yesung dengan niat meminta izin agar paduan suara di sekolah Yesung mau tampil di penjara untuk yang terakhir kalinya. Guru Yesung berkata dia tidak bisa memutuskan, tapi dia akan membantu meminta izin kepada kepala sekolah. Berita itu juga terdengar oleh teman-teman satu sel Yonggo. Mereka tidak menyangka hukuman Yonggo sangat cepat sekali ditetapkan. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka lalu memikirkan jalan keluar untuk menolong Yonggo. Teman-teman Yonggo berencana membuat balon terbang yang rencananya akan membawa Yonggo terbang keluar dari penjara. Pertama-tama mereka mengambil keranjang besar yang biasa mereka gunakan untuk membawa bola. Lalu mereka merakit keranjang itu agar lebih kokoh untuk menampung beban yang lebih berat. Lalu leader mendatangi musuhnya, tapi kali ini leader meminta musuhnya itu untuk bekerja sama. Musuh leader setuju asal bisnis leader di dalam penjara diserahkan kepadanya. Lalu mereka membeli kain yang akan mereka buat menjadi balonnya. Setelah semua selesai, kini mereka tinggal menjalankan rencana berikutnya,
yaitu pada saat itu akhirnya kepala sekolah Yesung menyanggupi permohonan kepala sipir agar paduan suara sekolah Yesung tampil di penjara. Dan di saat selesai bernyanyi, para anggota paduan suara maju ke depan mendatangi para napi dan menggandeng tangan para napi, lalu mereka akan menuju lapangan yang ada di penjara. Sudah pasti Yesung menggandeng ayahnya, lalu mereka pun menuju lapangan. Yesung menggandeng ayahnya lalu membawa ayahnya keluar. Penjaga penjara bingung dengan apa yang terjadi. Ketika Yonggo membuka pintu, di depan mereka sudah ada balon udara. Teman-teman Yonggo lalu menyuruh Yonggo dan Yesung secepatnya naik ke atas keranjang balon udara. Lalu tali pengikat balon udara pun dilepaskan dan balon udara itu pun perlahan mulai terbang. Para penjaga penjara awalnya hanya tertawa-tawa saja, tapi ketika balon udara itu mulai meninggi di udara, mereka baru sadar bahwa balon itu akan membawa Yonggo keluar dari penjara. Para penjaga penjara itu lalu berteriak dan berusaha agar balon itu tidak keluar dari penjara, tapi teman-teman Yonggo menghalangi usaha para penjaga penjara. Yonggo dan Yesung senang mereka akan pulang ke rumahnya, tapi tiba-tiba tali yang mengikat balon udara tadi yang sangat panjang nyangkut di kawat. Kepala sipir dan teman-teman Yonggo kecewa. Usaha mereka sepertinya gagal, tapi Yonggo dan Yesung sepertinya tidak kecewa. Dari atas, Yonggo dan Yesung bisa memandang keindahan langit untuk terakhir kalinya, karena hukuman mati Yonggo sudah sangat semakin dekat. Ini part yang tersedih di mana hari ini hukuman Yonggo dijatuhkan. Yonggo berpamitan dengan teman-teman satu selnya. Lalu kepala sipir dan satu penjaga penjara membawa Yonggo ke tempat di mana Yonggo akan menjalani hukumannya. Sebelum berpisah dengan ayahnya, Yesung meminta ayahnya bisa menjaga dirinya, dan Yesung juga mengucapkan selamat Natal buat ayahnya. Yonggo, biarpun dia bersedih, Yonggo masih bisa menguatkan dirinya di depan anaknya. Dia tidak mau Yesung bersedih. Kepala sipir lalu menggandeng tangan Yesung, dan penjaga penjara akan membawa Yonggo. Yesung dan Yonggo tidak henti-hentinya mengucapkan selamat perpisahan, hingga akhirnya ayahnya tak terlihat lagi. Melihat tempat yang gelap dan akan berpisah dengan anaknya selama-lamanya, Yonggo terjatuh di lantai, dan di saat itu Yonggo mendengar teriakan anaknya. Yonggo lalu berdiri dan berlari ke anaknya. Yonggo lalu memeluk Yesung dan menangis sejadi-jadinya, dan dia mengakui telah salah karena mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan, dan akhirnya membuat dia tidak bisa bertemu anaknya untuk selama-lamanya. Yonggo memohon pada kepala sipir untuk menolongnya, tapi kepala sipir hanya bisa menahan sedihnya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yonggo terus menangis dan berteriak bahwa dia salah dan dia meminta agar dia ditolong. Semua cerita itu Yesung dewasa yang kini jadi pengacara, dia sampaikan di depan pengadilan. Yesung berkata bahwa dia berada di dalam pengadilan ini bukan membela Yonggo, tapi membela ayahnya yang dia anggap sebagai malaikatnya. Dan setelah mendengar cerita dan bukti-bukti yang diberikan Yesung, hakim pun berkata bahwa Yonggo telah dipukuli dan diintimidasi oleh polisi untuk mengakui perbuatannya, penculikan disertai pembunuhan, padahal perbuatan itu tidak Yonggo perbuat. Oleh karena itu hakim membatalkan hukuman mati Yonggo dan menerima penyelidikan ulang dan memutuskan Yonggo tidak bersalah. Mendengar putusan itu, Yesung pun senang. Semua teman-teman Yonggo pun ikut senang. Oke geng, sekian video narasi film Miracle in Cell nomor 7. Terima kasih.